Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan di video kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan bahan materi presentasi kami dengan tema pemberhentian dan pensiun pegawai aparatur sipil negara sebagai pemenuhan daripada tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah kami, Administrasi Kepegawaian Negara, Bapak Muntaha Mardatillah MAP. Adapun anggota kami di sini terdiri atas 5 orang, dengan saya sendiri Riani, NIM. Nah, pada pembahasan yang pertama di sini kita akan mengulas sedikitnya tentang apa itu definisi dari pemberhentian dan pensiun pada ASN. Nah, ASN yang dimaksudkan di sini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pegawai negeri sipil dan yang kedua ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, keduanya ini sama-sama bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat, baik itu berupa pelayanan barang, jasa, maupun administratif. Nah, namun yang namanya ASN ini tentu mempunyai masa kerja yang terbatas. Akan tiba saatnya mereka ini akan digantikan oleh pegawai-pegawai yang baru. Oleh karena itu, mereka akan berjumpa dengan yang namanya proses pemberhentian maupun pensiun ini. Nah, adapun jika ditunjang dari pandangan menurut Sofyandi dalam Supomo, ia mengartikan bahwa pemberhentian itu merupakan proses pemutusan hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu organisasi atau perusahaan, baik itu dikarenakan oleh kontrak kerja yang telah berakhir, ya pensiun, dan sebab-sebab lainnya. Senada dengan hal tersebut ya, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga mengartikan bahwa pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan pengusaha. Jadi dari menurut dua pandangan tersebut dapat kita petik kesimpulannya bahwa yang namanya konsep pemberhentian ini itu merupakan suatu hal yang menandai akan berakhirnya suatu hubungan kerja secara resmi, yaitu antara individu atau seseorang pegawai terhadap suatu entitas organisasi. Nah, hal ini dapat dipicu oleh beragam faktor, mulai dari karena telah habisnya masa perjanjian kerja di awal hingga kepada telah mencapainya batas usia pensiun seorang pegawai, ya, BUP. Nah, kemudian di sini ada pengertian pensiun. Fatika Diasti mendefinisikan bahwa pensiun itu merupakan jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Nah, jadi pensiun ini itu bisa dibilang menandakan telah berakhirnya ya kewajiban seorang ASN di dinas pemerintah jika ia telah masuk dalam kategori pegawai yang pensiun, maka ia tidak ada lagi kewajiban untuk kedepannya bertugas di dinas-dinas pemerintahan lainnya manapun. Nah, itu sedikitnya definisi dari pengertian pensiun. Nah, jika kita menunjang dari segi ASN, PNS, dan juga P3K, ya kedua-duanya itu sama-sama mempunyai hak pensiun. Nah, gitu. Kalau misalkan di PNS kan memang sudah resmi dikatakan ya bahwasanya ketika mereka telah mencapai batas usia pensiun itu tadi BUP, maka mereka akan mendapatkan banyak sekali tunjangan di hari tuanya. Itu sudah tercantum dalam Undang-Undang ASN, terutama dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, pertanyaan lainnya itu muncul, apakah pegawai P3K ini juga mempunyai hak pensiun serupa dengan PNS? Jawabannya tentu punya. Hal tersebut itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Nah, undang-undang ini ya itu merupakan undang-undang hasil perbaikan dari undang-undang sebelumnya, yakni pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pada undang-undang sebelumnya memang itu tidak dijelaskan secara spesifik ya terkait dengan hak-hak pensiun yang dimiliki oleh pegawai P3K.
Nah, namun pada undang-undang terbarunya, khususnya pada pasal 21 ayat 6, itu telah menegaskan bahwa yang namanya ASN ya, baik itu PNS maupun P3K itu sama-sama memiliki hak pensiun. Yang dimana di sini bunyinya bahwa ASN berhak atas jaminan sosial mencakup jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan hari tua. Telah ditegaskan pensiun di dalam kata itu. Namun tetap ada pembeda antara hak pensiun yang dimiliki oleh PNS dan juga P3K. Misalnya, jika PNS ya di sini mereka tuh berhak atas pensiun bulanan jika mereka ini telah mencapai batas usia pensiun itu tadi ya, BUP, mulai dari usia 58 sampai dengan 60 tahun. Kalau sedangkan P3K ya, mereka ini bersyarat mereka hanya dapat menerima pensiun bulanan ya, itu jika telah bekerja selama minimal 16 tahun. Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka mereka tidak memiliki ataupun mendapatkan ya hak atas pensiun itu. Nah, jadi itu salah satu pembeda ya antara hak pensiun antara ASN PNS dan juga P3K. Baik, saya Nada Satria akan menjelaskan jenis-jenis pemberhentian aparatur sipil negara. Jenis-jenis pemberhentian aparatur sipil negara ada dua. Yang pertama, pemberhentian dengan hormat, dan yang kedua, pemberhentian tidak hormat. Di sini saya akan menjelaskan pada poin pemberhentian dengan hormat. Sebelumnya, teman-teman kita harus tahu apa itu pemberhentian dengan hormat. Pemberhentian dengan hormat bagi aparatur sipil negara adalah penghentian status kepegawaian yang dilakukan secara resmi, yang sesuai dengan aturan tanpa adanya unsur pelanggaran berat atau kesalahan yang mencoreng nama baik. Berdasarkan pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, pemberhentian dengan hormat dilakukan dalam 6 kondisi. Yang pertama, meninggal dunia. Aparatur sipil negara diberhentikan dengan hormat secara otomatis apabila yang bersangkutan meninggal dunia karena sudah tidak memungkinkan lagi menjalankan tugas. Yang kedua, atas permintaan sendiri. Aparatur sipil negara dapat mengajukan pengunduran diri secara sukarela jika disetujui oleh instansi terkait atau organisasi terkait, maka pemberhentiannya dianggap dengan hormat. Yang ketiga, mencapai batas usia pensiun. Aparatur sipil negara diberhentikan dengan hormat jika sudah mencapai usia pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, tidak cakap jasmani dan rohani. Jika aparatur sipil negara tidak mampu secara fisik atau mental dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan keterangan medis, maka dapat diberhentikan dengan hormat. Yang kelima, mengalami perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah. Aparatur sipil negara dapat diberhentikan jika jabatan yang diembannya dihapus akibat reorganisasi atau kebijakan efisiensi pemerintah. Dan yang terakhir atau yang poin ke-6, ditetapkan bersalah berdasarkan putusan pengadilan. Aparatur sipil negara diberhentikan dengan hormat jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan jabatan, dengan ancaman hukuman pidana penjara di bawah 2 tahun.
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Baik, dari penjelasan saya, tadi dapat disimpulkan pemberhentian dengan hormat aparatur sipil negara dilakukan atas dasar kondisi-kondisi yang wajar dan sesuai hukum tanpa mencoreng integritas aparatur sipil negara tersebut. Proses ini menunjukkan bahwa segera tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, penghargaan terhadap aparatur sipil negara, terutama bagi mereka yang mengundurkan diri secara baik, pensiun atau tidak mampu lagi menjalankan tugas karena alasan yang sah. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya Muhammad Naziri. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan materi mengenai pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian tidak dengan hormat adalah tindakan pemecatan atau pengakhiran maupun pemutusan hubungan kerja terhadap seseorang pegawai, baik itu ASN maupun Polri, karena pelanggaran berat yang dilakukan oleh ASN tersebut maupun pelanggaran etika dari profesi mereka. Ada beberapa pemberhentian disebabkan. Yang pertama, melakukan pelanggaran disiplin berat, di mana pelanggaran disiplin berat adalah pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tersebut serius terhadap kewajiban maupun kinerjanya dalam larangan sebagai menjadi ASN. Contohnya seperti tidak masuk kerja selama 20 sampai 25 hari tanpa keterangan yang jelas atau surat dari kepala dinas terkait. Yang kedua, menggunakan maupun mengedarkan barang terlarang, yaitu barang narkotika. Yang ketiga, menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Sanksinya, jika ASN tersebut melakukan tindak seperti yang tadi, maka ASN dapat diberhentikan tidak dengan hormat setelah melalui pemeriksaan oleh atasan maupun majelis yang tertinggi. Yang kedua, dihukum penjara berdasarkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika seorang ASN diputuskan bersalah oleh pengadilan karena tindak pidana dengan hukuman minimal 2 tahun penjara dan putusan tersebut sudah ikrad, maka yang bersangkutan atau ASN tersebut dapat diberhentikan secara tidak dengan hormat. Yang ketiga, yaitu ASN menjadi anggota maupun pengurus partai politik. ASN wajib netral dan tidak boleh menjadi anggota maupun pengurus partai politik, terlibat dalam kampanye politik, dan juga mengunggah dan menyebarkan konten publik secara terbuka. Sanksinya, jika ASN tersebut menjadi anggota maupun pengurus partai politik, ASN tersebut akan diberhentikan secara tidak dengan hormat karena melanggar prinsip dari netralitas sebagai menjadi ASN. Yang keempat, ada terbukti melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat dengan KKN. Tindak KKN merupakan pelanggaran hukum dan etika berat bagi seorang yang telah menjadi ASN. Korupsi itu sendiri yaitu menyalahkan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Adapun kolusi yaitu kerjasama gelap antara pejabat
dan pihak luar untuk merugikan negara dan masyarakat. Dan yang terakhir nepotisme, yaitu mengangkat kerabat atau sanak saudara sendiri tanpa prosedur yang sah, misalnya tanpa seleksi atau perekrutan menjadi anggota menjadi ASN, tanpa ada perekrutan atau pelaksanaan yang sah. Selanjutnya, dampak dari pemecatan tidak dengan hormat. Yang pertama, kehilangan hak pensiun. Pensiun itu merupakan hak yang diberikan sebagai untuk penghargaan atas masa kerja ASN tersebut yang telah dilakukannya. Yang kedua, setelah pemberhentian secara tidak hormat, ASN tersebut bisa merusak nama baik atau nama baik tercemar. Pemberhentian tidak hormat menjadi catatan negatif yang melekat seumur hidup kepada ASN sampai riwayat karir dan sosial seseorang. Mereka selalu diingat karena telah melakukan pelanggaran maupun tindak pidana. Dan yang ketiga, tidak bisa lagi menjabat sebagai seorang ASN lagi. Instansi pemerintah memiliki aturan yang tegas mengenai latar belakang calon seorang untuk menjadi pegawai. Pemberhentian tidak hormat otomatis mendiskualifikasikan atau menghentikan yang bersangkutan dari seleksi atau lebih dikenal dengan rekrutmen. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya Diamanda akan melanjutkan materi terkait jenis-jenis pensiun pada aparatur sipil negara. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa peraturan terkait pensiunan para aparatur sipil negara itu telah diatur di Undang-Undang Nomor 5 pada tahun 2014. Nah, di turunannya dijelaskan bahwa ada beberapa spesifikasi seseorang pegawai itu dapat dikatakan telah mencapai pensiunan. Nah, yang pertama itu telah mencapai batas usia pensiun. Batas usia pensiun sendiri terkhusus pada jabatan administrasi itu ketika seorang pegawai telah mencapai batas usia 58 tahun. Nah, kemudian pada jabatan pimpinan tinggi itu batas usianya 60 tahun. Dan usia tertentu pada jabatan fungsional. Nah, ketika seorang pegawai telah mencapai batas dari yang telah ditetapkan, usia yang telah ditetapkan, maka pegawai tersebut dapat dikategorikan sebagai pensiunan. Teman itu selanjutnya ada yang namanya pensiun atas permintaan sendiri. Nah, biasanya ini istilah yang sering kita dengar atau familiar yang kita sering dengar itu adalah pensiun dini. Nah, ketika seseorang mengajukan pensiun dini, ada persyaratan tertentu yang harus dilengkapi untuk bisa mempertahankan atau mengabulkan permintaan pensiunnya. Nah, yang pertama itu minimal telah mengabdi selama 20 tahun bekerja atau seminimal mungkin telah berusia 50 tahun. Nah, ketika persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka dapat mengajukan pensiun. Nah, yang ketiga itu ada jenis pensiun karena ketidakcakapan pegawai negeri sipil baik secara rohani maupun jasmani. Ketidakcakapan ini bisa terjadi karena masalah kesehatan. Ketika seorang pegawai negeri sipil tidak mampu menjalankan tugas dengan semestinya atau bertanggung jawab atas tugasnya, baik itu dari segi jasmani maupun rohaninya, maka dapat mengajukan pensiunan atau hak pensiunnya. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah pensiun karena meninggal dunia. Ketika pegawai negeri sipil pada saat aktif bekerja atau telah menerima manfaat pensiun, kemudian meninggal dunia, maka hak pensiunan tersebut dapat diberikan kepada ahli waris seperti suami atau istri atau anaknya.
Ketika suami atau istri atau pasangan dari penerima manfaat pensiun tersebut tidak menikah lagi, maka hak pensiun dapat masih diterima. Nah, kemudian pada materi selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana prosedur administrasi terkait pengusulan pensiunan. Sebelum kita mengajukan pensiunan, ada beberapa tahapan secara administrasi yang harus kita lengkapi atau kita lewati sebelum kita menerima manfaat pensiunan tersebut. Yang pertama itu ada tahap pengusulan. Artinya di sini tahap ini biasanya berasal dari unit tempat kita bekerja. Kemudian pengusulan ini dapat dilakukan 6 bulan sebelum kita sebelum batas usia pensiunan kita. Nah, pengusulan dapat diajukan ke pejabat pembina kepegawaian. Nah, kemudian di tahap kedua itu adalah verifikasi berkas. Artinya untuk melihat bagaimana kelengkapan berkas kita, di mana memang di dalam pengusulan tersebut ada beberapa berkas yang harus kita lengkapi sebagai bukti kita memang layak menerima hak pensiunan secara hormat. Nah, kemudian pada tahap yang ketiga itu adalah penerbitan SK. Nah, penerbitan SK ini setelah data atau berkas kita diverifikasi dan memang layak untuk menerima hak pensiunan, maka kemudian akan diterbitkan SK. SK ini akan menjadi dasar hukum atau pegangan kita untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. SK ini dikeluarkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Nah, tahap selanjutnya itu adalah penerbitan nomor kepensiunan. Setelah SK kita telah dikeluarkan dan kita memang berhak mendapatkan manfaat pensiun, maka BKN atau Badan Kepegawaian Negara akan mengeluarkan NIP baru untuk pensiunan sebagai nomor pembayaran pensiunan kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengajuan hak-hak yang harus kita miliki atau harus kita terima, seperti hak gaji bulanan, hak tunjangan keluarga, dan lain sebagainya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Atau manfaat yang diterima oleh pegawai yang diberhentikan bekerja karena pensiun atau diberhentikan. Setiap pegawai yang diberhentikan mengakhiri masa kerjanya, baik karena pensiun ataupun diberhentikan, diberikan karena instansi atau perusahaan tempatnya bekerja. Hak atau manfaat yang diterima oleh pegawai yang diberhentikan bekerja karena pensiun atau yang diberhentikan. Setiap pegawai mengakhiri masa bekerjanya, baik karena pensiun maupun diberhentikan, tetap memiliki hak atau manfaat yang wajib diberikan oleh instansi atau perusahaan tempat bekerjanya. Hak-hak seperti merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian selama bekerjanya serta jaminan untuk kehidupan setelah tidak aktif dalam dunia bekerja. Bagi pegawai yang pensiun, yaitu berhenti bekerja karena usia atau karena memiliki pensiun dini, mereka berhak menerima berupa manfaat penting. Salah satunya adalah uang pensiun, yaitu hasil rutin bulanan yang diberikan setelah masa bekerja selesai. Dibutuhkan kebutuhan hidup sehari-hari di masa tua. Selain itu, adanya tunjangan masa tua yang dibayarkan sekaligus sebagai hasil dari tabungan atau iuran selama bekerja. Sementara itu, bagi pegawai yang diberhentikan dari pekerjaannya, hak yang diperoleh tanggung jawab dari alasan pemberhentiannya. Jika pegawai diberhentikan secara hormat, misalnya karena efisiensi perusahaan atau habisnya masa kontrak, mereka tetap berhak menerima uang pesangon, penghargaan masa kerja atau uang pengganti hak seperti
cuti yang belum diambil atau tunjangan lain yang belum dibayarkan. Namun, jika pemberhentian dilakukan tidak hormat, misalnya karena pelanggaran berat atau kasus disiplin, hak-hak tersebut maka hak-hak tersebut bisa mengurangi, bahkan tidak diberikan sama sekali, kecuali untuk hak yang berasal dari iuran pribadi seperti JHT.